Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Nah, kami diserang. Kami kan nggak tahu apa-apa. Keluarga aku di mana? Kamu yang tenang ya, dan tetap kuat, serta harus terus berdoa agar perang cepat usai dan tidak memakan korban jiwa lagi. Di rumah sakit ini setidaknya kita sudah aman, karena dalam konvensi Jenewa diadakan perlindungan bagi korban perang yang sedang dirawat dalam rumah sakit dan para tenaga kesehatan. Setidaknya kamu sudah aman. Adangan. Itu siapa? Anda datang kemari. Saya menang perang. Memenangkan perang dengan cara apa? Menyerang rumah sakit ini. Tepat sekali. Anda tidak dapat melakukan penyerangan di sini. Mereka adalah masyarakat sipil dan ini adalah rumah sakit. Semua ini diatur dalam konvensi Jenewa. Konvensi? Hukum. Hukum tidak menjamin kemenangan dalam perang. Tapi hukum dibuat untuk menjamin keselamatan orang yang tidak bersalah. Bacot! Apa yang Anda lakukan? Saya mendapat kemenangan. Anda adalah penjahat perang. Saya akan laporkan ini. Coba aja kalau bisa. Keesokan harinya. Kembali lagi bersama saya. Dunia akhir-akhir ini digegerkan dengan video viral di mana terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil di sebuah rumah sakit daerah konflik. Diduga pelaku merupakan seorang angkatan bersenjata dari suatu negara yang tidak diketahui. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, mari kita tanyakan pendapat dari beberapa mahasiswa Fakultas Hukum UNSUR. Baik pemirsa, di sini saya sudah dengan beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang akan memberikan pandangan mereka terkait berita penembakan di rumah sakit daerah konflik. Nah, saudara, bagaimana pandangan Anda terkait berita tersebut? Jadi begini, insiden penembakan warga sipil yang terjadi di rumah sakit tersebut mencerminkan kegagalan serius setiap pihak yang ikut konflik dalam mematuhi peraturan perang dan melindungi warga sipil. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya berdampak pada kekerasan, tetapi juga berdampak besar pada sistem kemanusiaan dan sosial yang sangat vital. Dalam kondisi seperti ini, tekanan internasional yang kuat sangat dibutuhkan, baik melalui diplomasi, sanksi, ataupun mediasi, supaya kekerasan seperti ini tidak terulang kembali. Pada akhirnya,
solusi utama dari setiap ini adalah perdamaian, supaya peristiwa seperti ini tidak terulang kembali dan rakyat sipil tidak menjadi korban. Terima kasih. Ya, menurut saya menanggapi perihal penembakan yang terjadi di rumah sakit baru-baru ini secara hukum internasional memang merupakan suatu pelanggaran perang yang berat, karena memang rumah sakit secara harfiah memang merupakan daerah yang dilindungi dan dilarang untuk diserang ketika terjadi konflik. Barangkali untuk menindaklanjuti daripada kejadian yang terjadi baru-baru ini adalah sepatnya kita mengusut, kemudian mengidentifikasi, dan kemudian kita menjalankan peraturan secara hukum internasional kepada pihak-pihak yang terkait yang memang melakukan penyerangan terhadap rumah sakit tersebut. Dan memang harapannya ialah pengadilan internasional juga terlibat dalam peradilan kejadian ini agar nanti kiranya memitigasi dan mencegah hal-hal serupa terjadi di hari-hari ke depan. Terima kasih. Penembakan warga sipil di rumah sakit adalah tindakan yang sangat memprihatinkan dan jelas melanggar prinsip kemanusiaan. Rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang aman dan terlindungi, di mana pasien dan tenaga medis dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan kekerasan. Baik, demikian tanggapan dari mahasiswa Fakultas Hukum USU. Saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih. Terima kasih pada narasumber yang telah memberikan pendapatnya. Semoga video ini menjadi bahan pembelajaran dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya Rindali Tonggi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di PBL selanjutnya. Salam damai, salam sehat.